Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang dia yang menyesal, ya, menyakitimu. Mantan kamu kah, pasangan kamu atau siapapun dia yang saat ini menyesal ya karena membuat kamu sakit hati, kecewa atau menderita. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Aquarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang menyesal menyakitimu ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi dengan saat ini bagaimana energinya. Ada Temperance, ada Egg of Shot, ada Knight of Cups, ada The Strength, ada King of Cups, ada King of Pentacle, Seven of Shot, Seven of Wand ya. Under the deck ada The Sun. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kencang Sagittarius, Aquarius, Pisces ya, Virgo, Leo, Gemini, Capricorn juga ya. Kita mulai bahas. Sekarang energi hubungan kalian ini sedang penuh dengan pertimbangan ya, bukan hanya kamu, dia juga gitu, kayak mempertimbangkan ini hubungan mau dibawa kemana, ini hubungan dipakemin nggak ya, kok aku bingung gitu, kok aku gelisah gitu. Jadi ya bisa dikatakan dia itu ragu sama kamu sebenarnya ya. Itu sebabnya dia itu energinya penuh dengan pertimbangan. Dan sebaliknya kamu pun juga seperti itu ya. Kamu pun juga seperti itu. Kamu ngerasa dia selama ini tuh kayak nggak memprioritaskan kamu, sering nyakitin kamu, ya sering ngutamain yang lain daripada kamu. Misalkan temennya, ya milih lebih kumpul sama temennya daripada jalan sama kamu gitu. Tapi sebenarnya dia itu nggak nyadar bahwa dia udah nyakitin kamu. Ya mungkin dengan sikap kamu, tindakan kamu yang mungkin pasif ke dia karena kesalahan-kesalahan dia jadi mulai nyadar bahwa selama ini ya dia bukan orang yang baik untuk kamu, pasangan yang baik untuk kamu, bukan. Ya. Dan saat ini ya sebenarnya kalau dibilang ada penyesalan gak sih dia nyakitin kamu, ya sebenarnya ada. Ya ada penyesalan. Tapi dia juga nggak mau tersalahkan juga ya. Dia nggak mau tersalahkan juga. Jadi di sini tuh banyak hal-hal yang sebenarnya tidak habis dia pikir gitu. Kenapa kalau dia berusaha menjauh dari kamu, bukannya dia melupakan kamu, malah justru perasaannya semakin melekat gitu ya. Ya apakah ini kasih sayang yang beneran gitu ya, cinta yang beneran gitu ya, tanpa dia sadari juga ya dia memang meragukan kamu. Tapi lama-lama juga dia nggak bisa kalau terus-menerus menjalani hubungan yang seperti ini ya. Karena di sini ya banyak apa ya, banyak keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak bisa terselesaikan begitu saja kalau tanpa adanya kekompakan ya di antara kamu dan dia gitu, tanpa adanya saling berkompromi gitu, kerjasama gitu. Ya sebenarnya hubungan ini bisa saja baik-baik saja seperti dulu. Misalkan kalian dulu itu ingin hubungan ini bisa ke arah yang lebih serius, yaitu pernikahan ya, mungkin kalian belum menikah sekarang, ya bisa saja terjadi gitu ya, karena yang kalian rasakan adalah perasaan yang sungguhan gitu ya, ada soul connection di sini, ada kemelekatan. Cuman ya ego kalian yang sama-sama mendominasi ya, saling mendominasi satu sama lain ya, yang nggak mau terkalahkan atau
merasa kayak ya lebih baik kamu dulu deh gitu yang mendahului komunikasi, misalkan seperti itu. Ya kalau di sini kalau saling membutuhkan ya kenapa harus ada duluan gitu ya. Ya itu yang menjadi penyebab utama kalian ini saat ini masih stagnan seperti ini. Saling iri-irian, saling kayak ngerasa kamu yang harus lebih dulu aku kalau kamu cinta gitu. Sedangkan di sini ya kamu juga ngerasa seperti itu gitu. Jadi saling berpikir yang bukan gitu ya, saling berpikir yang tidak gitu ya. Sehingga hubungan ini ya sampai kapanpun masih berputar-putar di siklus yang nggak ada jalan keluarnya atau solusinya ya, seperti ini terus menerus karena keegoisan kalian ya, karena ego kalian sama-sama tinggi, nggak ada yang mau ngalah gitu. Kalau kalian saling kompromi ya pasti ada jalan keluarnya, karena hal itu hanya akan membuat kalian tersiksa batin ya. Tersiksa batin, ingin melakukan perubahan tapi sulit gitu ya, karena ekspektasi kalian terlalu tinggi gitu, nggak ada effort untuk nunjukin kalau kalian saling sayang dan saling cinta. Bagaimana caranya, harus bagaimana, itu nggak ada effort dari kalian gitu. Jadi di sini itu yang menjadi masalahnya. Dan sekarang kita juga harus bisa lebih introspeksi diri gitu ya. Harus bisa lebih lebih menjaga ketenangan batin gitu, supaya batinmu juga baik-baik saja gitu, mentalmu baik-baik saja dengan adanya gonjang-ganjing yang terjadi ya dalam hidupmu sekarang gitu. Karena yang terjadi ini ya sebenarnya ya termasuk cobaan dan ujian juga gitu yang harus kamu lewatin ya. Dan sekarang sarannya dari saya untuk kalian para Aquarius ya, yang resonate dengan pembacaan ini, kita harus lebih bisa introspeksi diri ya. Kita harus lebih bisa menjaga diri dari hal-hal yang negatif juga, kalau kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik ya. Kalau kita menginginkan keadaan yang maksimal gitu. Tapi di sini kita juga harus bisa membuka hati kita untuk orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Meskipun bukan pasangan kita, misalkan dari perhatian dari teman, dari keluarga, dari orang tua, ya kita harus juga pikirkan kebahagiaan mereka. Jangan kita mentang-mentang disayang jadinya semena-mena gitu ya. Dan intinya di sini jaga kesehatan ya, jaga pola pikir, pola istirahat ya. Semoga terjauhkan dari hal-hal yang negatif ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.